ini ada berita yang menarik ya terkait dengan Zainal Mustafa, salah satu dari 10 pengacara tipu UGM yang menjadi kuasa hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik pakai Q ya. Ini saudara sekalian, dia merasa dikriminalisasi ya. Karena kasus ini menurut Dr. Muhammad Taufik sudah lama, 2013. Tiba-tiba muncul kembali ketika dia mempermasalahkan ijazah dalam tanda kutip asli Jokowi. Kan yang dipermasalahkan ijazah aslinya kan, ngapain kita mempermasalahkan ijazah palsu ya. Kalau yang dipermasalahkan tentu ijazah aslinya ya kan. Coba kita bacakan dan kemudian kita hubungi namanya Zainal Mustafa ya. Oke. Ini tapi sebelumnya ada klarifikasi dari teman Zainal Mustafa ya. Nanti kita akan putarkan juga klarifikasi yang bersangkutan. Dia mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan tim. Ini adalah individual responsibility, tentu saja begitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan tim. Oke, coba kita bacakan ya. Jadi tersangka usai gugat ijazah Jokowi, Zainal Mustafa saya dikriminalisasi. Ini live dengan Mustafa ya. Coba kita hubungin Zainal Mustafanya dulu ya. Mungkin agar kita bisa langsung berhubungan dengan yang bersangkutan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Mustafa, Zainal. Oke. Ya. Tadi kan sudah konfirmasi dengan Pak Taufik. Ya. Jadi saya ini adalah Andika Dian Prasetyo. Jadi koordinator dari tipu UGM-nya. Oke. Oke, ya bukan Zainal Mustafanya ini. Bukan, Pak. Oh, Rekan Zainal ini kan juga baru, istilahnya memang baru dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Takutnya nanti memberikan statement yang mungkin berbeda dengan pandangan kami begitu. Oke, tapi coba saya mau bacakan dulu, nanti rekan Andika tahan dulu nomornya ya, di hold dulu, tapi jangan dimatikan. Ini Anda yang ngasih klarifikasi itu ya, yang seperti di kendaraan itu ya? Iya, betul. Oh, yang Anda yang pakai yang pakai jenggot, pakai kumis itu ya? Iya, benar. Oke. Coba saya bacakan dulu ya, biar pemirsa paham ya. Ini ada jadi tersangka usai gugat ijazah palsu Jokowi, Zainal Mustafa, _2, saya merasa sangat dikriminalisasi ya. Saya bacakan ini berita dari kompas.com. Nanti Anda klarifikasi saja kalau ada yang keliru ya. Kompas.com, pengacara Zainal Mustafa ZM merasa dikriminalisasi seusai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dokumen akademik palsu. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dalam tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM yang menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia RI Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Adapun penetapan Zainal Mustafa dilakukan Satreskrim Polres Sukoharjo pada Jumat 18 April, luar biasa ya. Kira-kira hanya 3 hari berselang atau 4 hari berselang pengajuan gugatan. Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka hari Jumat tanggal 18 April 2025, ujar Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin. Kemudian Zainal Mustafa diduga menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke S1 Hukum Universitas Surakarta atau UNSA ya. Oke. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS, transkrip nilai, dan lain-lain yang ternyata mencantumkan nomor induk mahasiswa tidak sesuai.
Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh sesama pengacara Asri Purwanti pada Oktober 2023. Penyelidikan kasus ini sempat terhenti hingga dibuka kembali oleh Satreskrim Polres Sukoharjo pada 6 Desember 2024. Kemudian Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April 2024. Luar biasa ya. Atau setelah ia bersama tim tipu UGM melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Menanggapi penetapan tersangka dirinya, Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi. Zainal menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Saya merasa sangat dikriminalisasi, ujar Zainal Mustafa. Pertama, Asri tidak punya legal standing. Kedua, dia memanipulasi pelaporan seolah-olah ada peristiwa hukum, kata Zainal. Selain itu, Zainal juga menilai laporan yang dibuat Asri semestinya sudah kedaluarsa. Setelah saya diperiksa objek laporannya itu kan dokumen 2009 di Unsa. Nah, kalau sesuai pasal 78 atau pasal 79 KUHP, laporan peristiwa ini dibuat 2023. Itu udah 14 tahun, udah masuk ke daluarsa. Tapi kok tetap diproses dan saya ditetapkan tersangka, tutur dia, ya. Luar biasa. Inilah hebatnya polisi kita, ya. Kemudian Zainal juga mengklaim dirinya tidak pernah memalsukan dokumen akademik untuk mendaftar kuliah di Unsa. Sebab menurutnya pendaftaran kuliahnya di Unsa dulu justru diurus oleh Asri. Saya tidak pernah terlibat dalam pendaftarannya dan lain-lain karena dulu yang ngurusi dan mendaftarkan di Unsa itu Asri, ujar dia lagi. Wah, gimana ini? Apa alasan Asri laporkan Zainal Mustafa? Sementara itu Asri Purwanti menegaskan dirinya memiliki legal standing untuk melaporkan Zainal Mustafa. Asri menambahkan bahwa laporan ini disampaikan karena ZM menggunakan gelar sarjana hukum dengan dokumen milik orang lain yang ia anggap telah merusak citra profesi pengacara. Masalah legal standing saya jelas, saya punya hak karena dia memakai gelar sarjana hukum dengan menggunakan dokumen NIM-nya orang dan untuk menjadi lawyer itu sudah merusak citra lawyer, ujar Asri saat dihubungi secara terpisah. Asri menyatakan ia telah memastikan bahwa Zainal Mustafa menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Unsa. Asri mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pengecekan langsung dan memperoleh surat resmi dari UMS yang mengonfirmasi bahwa NIM tersebut milik AW yang tidak dapat melanjutkan kuliah. Saya mengecek ke Dikti apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko. AW kami ke UMS secara resmi, saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS, kata Asri Purwanti. Sementara itu Asri juga menampik tudingan bahwa dialah yang mengurus surat-surat untuk pendaftaran Zainal ke Unsa. Bohong, itu alibi dia saja. Saya saja tidak kenal dengan dia. Saya baru tahu dia setelah membela klien dalam kasus perusakan gereja di Gilingan, Solo, kata Asri. Zainal bukan satu-satunya pelapor Jokowi yang berakhir jadi tersangka. Zainal Mustafa bukanlah satu-satunya pengacara yang berakhir menjadi tersangka setelah terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada 2022, Bambang Trimulyono, seorang individu yang juga menggugat keaslian ijazah Jokowi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Kasus yang melibatkan Bambang dan beberapa orang lainnya itu berujung pada vonis 6 tahun penjara bagi para terdakwa, termasuk Gus Nur di situnya, ya. Ya, Sobat Andika ya? Ya, betul Bang. Ya, saya sudah membacakan berita yang ditulis kompas.com, ya. Komentar Anda bagaimana? Atau klarifikasi Anda? Kalau Zainal Mustafa sendiri lagi shock sekarang, kita biarkan dulu. Silakan. Jadi pertama-tama terima kasih Bang Refli sudah menghubungi kami. Ini juga sebagai bentuk klarifikasi dan juga supaya untuk klarifikasi ini sebagai bentuk supaya tidak mengganggu kegiatan dari gugatan untuk besok itu, Bang Refli. Jadi pertama kali memang dalam kasusnya rekan Zainal Mustafa ini sebenarnya adalah kasus yang memang sudah lama, Bang Refli. Jadi memang berproses. Dulu saya sempat juga mendampingi beliau dalam penyidikan di Polres Sukoharjo. Kami pun juga komunikasi dengan beberapa penyidik di situ. Dan memang ini kalau tadi Asri bilang bahwa dia itu baru mengenal setelah adanya
konflik di gereja itu bisa dibuktikan teman-teman rekan-rekan advokat di Solo Raya ya, Bang Refli, pasti akan mengatakan bahwa jauh sebelum itu rekan Zainal ini sudah kenal dengan advokat Asri Purwanti. Itu advokat begitu, juga ya? Oke. Advokat juga. Dan kebetulan justru juga dari keterangan yang mengetahui itu justru hubungannya juga lumayan dekat begitu, Bang. Ya, terus silakan. Nah dari hubungan itu kan masuknya ranah privasi ya, iya, Bang Refli. Jadi kami tidak bisa menyampaikan hubungannya seperti apa dan lain sebagainya. Kami tidak mau menyinggung situ. Yang jelas Asri Purwanti ini perempuan ya? Perempuan. Okay. Bahkan sebelum menjadi advokat mereka ini itu sudah kenal begitu. Oke. Jadi saya tolak untuk statement Asri yang bilang bahwa kenalnya baru tentang perkara di gereja itu tidak benar. Yang pertama itu. Yang kedua, memang dalam hal ini sepertinya ada motif dendam, Bang Refli. Ya. Jadi pernah dulu itu juga bisa kita browsing di berbagai media bahwa mungkin sekitaran tahun 2013 kalau tidak salah ya. Ya. Itu Asri juga pernah dilaporkan penipuan oleh kliennya dan kebetulan juga di situ ada Zainal. Zainal sebagai? Sebagai advokatnya dari si pelapor, PH-nya dari si pelapor. Begitu. Nah, dari situ itu memang ada kejanggalan, Bang Refli. Jadi dalam proses pelaporannya si advokat Asri ini kan kaitannya dengan dugaan penipuan yang dilaporkan oleh mantan kliennya. Jadi waktu itu kami juga bertemu dengan beberapa penyidik juga dan mereka juga memberi kesaksian bahwa memang advokat Asri ini pernah dilaporkan penipuan di Polsek Kartosuro. Itu kaitannya karena beliau ini belum mendapatkan sumpah advokat tetapi sudah berpraktek. Oke, ya. Begitu. Sudah mendampingi, bahkan sudah memasukkan gugatan di pengadilan Klaten kalau tidak salah. Oke, itu kalau di PN ya, kalau di MK nggak advokat masih nggak apa-apa. Oke. Iya. Nah, itu sudah prosesnya sudah berjalan, tetapi sepertinya mandek begitu. Nah, terus akhirnya ada beberapa konflik lagi, termasuk yang disebutkan tadi ada di gereja dan memang mereka berdua ini selalu berbenturan begitu, Bang Refli. Nah, ketika memang dalam posisi seperti itu, memang kemarin itu memang sudah agak redam untuk perkaranya rekan Zainal. Jadi memang sudah agak redam dan lain sebagainya. Dan beberapa advokat di Solo, khususnya di bantuan hukum Peradi, itu sudah mendampingi rekan Zainal itu sudah beberapa kali waktu dimintai keterangan di Polres Sukoharjo, juga memberikan pendapat hukum dan lain sebagainya. Karena memang dalam apa yang dialami oleh rekan Zainal ini juga agak janggal, Bang Refli, kalau menurut saya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa rekan Asri ini memang sudah mengenal dengan rekan Zainal ini memang sudah lama, dan betul bahwa yang dikatakan itu untuk pengurusan dan lain sebagainya itu memang seperti itu begitu. Jadi memang berdua ini karena dekat, terus menguruskan mungkin transfer atau untuk dokumen apa itu memang juga diduga diuruskan oleh Asri begitu. Ini dalam perkembangan sampai saat ini itu, Bang Refli, yang pengen saya tekankan bahwa sebenarnya dalam perkara ini itu si pemalsu itu belum pernah diperiksa di penyidik Polres Sukoharjo. Yang pertama itu.
Maksudnya Dan yang kedua, Zainal belum pernah diperiksa? bukan, si pemalsunya, Bang Refli. Kalau Zainal kan tadi itu kan mungkin pembelaan dia ya. Iya. Jadi pembelaan Zainal kan dia merasa bahwa saya itu nggak tahu kalau prosesnya ini ternyata ada yang tidak beres gitu. Iya. Jadi mungkin pembelaan. Padahal katanya yang mengurus Asri sendiri. Iya, nah itu terangnya bagaimana itu sebenarnya belum terang begitu loh. Bang Refli. Intinya ada pihak lain atau Asri sendiri yang mengurus itu? Ada pihak lain. Ada pihak lain. Saya bisa katakan itu karena saya dapat informasi tetapi tidak bisa disebutkan dan ya karena orang ini memang takut gitu karena dia merasa memang kalau dia mau bersaksi atau bagaimana pasti kena dia karena dia yang memalsu. Gitu. Oke, saya nggak paham ya. Ini dia pindah kuliah dari UMS ke Unsa. Iya. Nah, maksudnya dia pindah itu tidak dari nol, langsung main transfer gitu atau dia ngambil NIM nomor induk mahasiswa lain? Nah, memang yang diterima oleh penyidik dan yang untuk berkas-berkas dan lain sebagainya itu kondisinya seperti ini. Kalau rekan Zainal itu kan memang sebelumnya kan gelarnya adalah SPD, Bang. Oke. Sarjana pendidikan. Iya. Nah, entah bagaimana beliau bisa transfer dan bisa berkuliah sarjana di Fakultas Hukum Unsa. Ya biasa Begitu. aja kalau dia memang kuliah benar kemudian dia minta kompensasi mata kuliah yang sudah dia ambil kan bisa aja walaupun tidak banyak biasanya ya mata kuliah dasar gitu. Iya. Iya, maka dari itu kan memang kondisinya kalau menurut penyidik kan ada beberapa dokumen yang ditemukan dan itu diindikasikan kan memang tidak betul begitu. Nah, yang saya baca ya, bukan saya dengar ya. Katanya dia menggunakan nomor induk mahasiswa lain yang tidak bisa melanjutkan. Gitu ya. Kalau itu masa bagian akademik ceroboh sekali ya? Kok bisa? Nah, itulah yang ada orang lain yang menggunakan, tapi kan masalahnya adalah ijazah dia kan bisa dilihat namanya Zainal Mustafa atau namanya orang itu. Betul. Gimana? Kalau untuk ijazah yang sarjana hukum itu resmi dikeluarkan oleh Unsa. Namanya Zainal Mustafa. Zainal Mustafa dan itu kan kemarin juga diperlihatkan di konferensi pers kami waktu di Pengadilan Negeri Solo. Dan itu asli. Pengadilan Negeri Surakarta. Asli yang mengeluarkan Unsa. Oh, dia cuma ingin mengatakan bahwa dalam proses pindahnya itu dia menggunakan mahasiswa lain, ya kan? Diduga menggunakan beberapa dokumen. Barangkali orang itu sudah ngambil mata kuliah beberapa begitu, tapi dia tidak bisa melanjutkan lalu dilanjutkan oleh Zainal. Kalau itu terjadi konyol sekali universitasnya. Masa bisa begitu? Makanya itu Bang, jadi memang kondisi itu memang kami pun juga yang saya merasa janggalnya yaitu tadi karena saya mendengar kabar bahwa ada orang lain, sebutlah si Mr. X ini, ini yang memang dia itu mempunyai keahlian atau memang dia punya koneksi, itu istilahnya bisa melakukan seperti itu. Oh, intinya bisa transfer nilai dan lain sebagainya begitu ya? Iya. Jadi, tapi orang ini belum pernah diperiksa gitu loh Bang. Dan tidak ditemukan. Iya. Oke. Ya tapi jadi memang faktanya seperti itu. Iya, saya paham ya. Artinya secara material ini tetap ada masalah secara material ya. Tetapi kemungkinan. Secara prosedur belum ada pemeriksaan terhadap orang yang diduga justru melakukan pemalsuan itu. Iya. Nah, penerima manfaat dalam tanda kutip ini ya, kita juga belum tahu kan asas praduga tak bersalah, justru sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Tapi ijazahnya sendiri ijazah asli. Ijazahnya asli Bang.
Jadi kalau di pemberitaan di media itu ya, mohon maaf, itu kan juga harus berimbang ya, yang namanya media. Jadi kan nggak bisa kalau kita cuman wawancara dengan advokat Asri sendiri tanpa kita mewawancarai universitas-universitas yang terkait seperti UMS dan UNSA. Iya. Kan begitu. Artinya kan kalau kita bicara administratif, ini kan perpindahan. Betul. Tapi begini, kalau perpindahan tuh gini, dia pernah di Fakultas Hukum UMS, enggak? Sepertinya belum. Belum. Lalu berarti bukan pindah dia. Dia masuk kuliah, tetapi diduga menggunakan nama orang lain. Tinggal melanjutkan saja. Hah? Nah itulah yang menjadi pernyataan dari penyidik, Bang. Dan itu kan harus dibuktikan kan begitu. Oke. Paham. Tetapi tetap saja kemudian masalah ini menggantung sejak 2013 ya. Iya, betul. Lalu kemudian dilaporkan lagi oleh advokat Asri itu pada tahun 2023. Betul. Jadi menggantung lalu kemudian sebenarnya bukan dilaporkan lagi, Bang. Yeah. Jadi saya juga ingin mengklarifikasi ini supaya tidak terjadi penafsiran di masyarakat itu bahwa tim tipu UGM ini apa ya istilahnya dikriminalisasi atau apalah bahasanya seperti itu. Intinya kami tidak takut, intinya begitu aja lah. Oke. Ya. Jadi penyidik, jadi penyidik itu pernah salah satu penyidik ya, Bang. Iya. Itu informal lah di luar kan saya kenal beberapa penyidik. Saya ngobrol begitu. Jadi terkait dengan perkembangan perkaranya rekan Zainal. Sebenarnya waktu itu sudah mau diproses setelah Pilpres, perhelatan politik kemarin. Oke, jadi kaitannya dengan Pilpres. Iya. Pasti Zainal Mustafa itu bukan pendukung rezim sekarang kan? Kaitannya begini, Bang. Ya. Mohon maaf, saya koreksi, bukan Pilpres tapi pemilu. Jadi kan kemarin itu kan berbarengan, jadi Pilpresnya bareng, terus untuk anggota dewan bareng dan lain sebagainya. Nah itulah yang dari mungkin pesan dari Kapolri untuk menahan sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan politisi begitu. Jadi itu kan diredam dulu waktu dalam pemilihan itu. Dan kebetulan rekan Zainal ini juga mencalonkan sebagai anggota DPR RI kalau nggak salah kemarin, Bang. I see. Jadi ditahan dulu. P3 ya, dari P3 beliau. Nah setelah itu saya ngobrol dengan penyidik, sepertinya mau dilanjutkan, Mas, setelah pemilu ini begitu. Dan mendapatkan momentumnya dengan pengajuan gugatan ijazah ini. Iya. Nah itu sepertinya begitu, Bang. Jadi kalau ya namanya masyarakat umum kan, mohon maaf kan mengira-ira kan bisa saja kan seperti itu. Apalagi dengan berita-berita yang sekarang ini. Kalau kita beropini nggak ada masalah, karena ada dua fakta ya kan. Dan fakta itu kita hubungkan dengan opini. Nggak ada yang bisa mengatakan benar dan salah kan? Gitu. Iya. Tetapi kan harus ada yang diluruskan, Pak Refli. Iya. Yang perlu diluruskan apa? Bahwa ini nggak ada kaitannya sama tipu UGM gitu ya? Iya. Itu yang ingin kami luruskan. Jadi memang permasalahan itu kan memang sebenarnya sudah lama begitu loh, Bang. Iya. Sekarang pertanyaan saya adalah untuk menegakkan integritas walaupun ada azas praduga tak bersalah, kenapa Zainal Mustafa nggak dikeluarkan saja untuk sementara dari tipu UGM? Artinya kuasanya dicabut. Walaupun secara substantif tetap bisa membantu, tetapi secara formal kuasanya dicabut biar nggak ada masalah. Iya, karena kami itu juga tadi yang Bang Refli sebutkan di awal bahwa kita kan sebagai rekan juga kami masih menduga bahwa rekan Zainal ini tidak bersalah dalam menggunakan ijazahnya. Dan kami juga menduga bahwa rekan Zainal ini juga tidak menggunakan dokumen yang palsu seperti yang dituduhkan.
Jadi atas dasar praduga tak bersalah tadi, kami masih menduga bahwa rekan Zainal itu tidak bermasalah dengan perkara tersebut, begitu Bang. Jadi, walaupun menduga dengan azas praduga tak bersalah kan, karena sudah statusnya sebagai terdakwa dan itu tersangka dan itu adalah status resmi, ya kan, dari Polres Sukoharjo ya. Dari Polres Sukoharjo, ya maka tidak ada salahnya dinonaktifkan sementara kan, biar tidak mengganggu persiapan dan kemudian tidak menjadi blackmail, ya kan, black campaign bagi pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan tipu UGM kan. Ya itu sebenarnya masih dalam pertimbangan kami, Bang Refli, tetapi bahwa kaitannya dengan langkah kami hari ini, sampai hari ini kami masih mengakomodir rekan Zainal itu untuk bergabung dalam perjuangan di tipu UGM ini. Gitu, Bang. Ya memang pesan moralnya kalau kita mau berjuang begini, pastikan kita nggak ada masalah. Iya. karena pasukannya itu masih kuat dia kan, lobbynya masih kuat gitu ya. Allahu Akbar ya. Kebenaran itu untuk warga negara bro, jangan untuk golongan atau kelompok tertentu harusnya. Betul. Ada lagi yang Anda ingin sampaikan, Saudara Andika? Andika Dian nama Anda ya? Andika Dian, Bang. Oke, luar biasa. Saya penggemar Bang Refli dan waktu Bang Refli ke Solo itu saya bilang ke Bang Refli, Bang saya anak didiknya Pak Taufik lah, itu langsung saya dirangkul sama Bang Refli waktu di depan panggung gitu. Ya. Silakan, ada klarifikasi lain atau closing statement? Iya, jadi intinya bahwa kami dalam di tim tipu UGM ini yang mengajukan gugatan ijazahnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta ini sama sekali tidak terkait dengan perkara dari rekan Zainal, karena rekan Zainal itu mempunyai perkara itu sudah lama sebelum kita mengajukan gugatan. Jadi walaupun begitu kami sebagai rekan memang tadi istilahnya menjaga marwah beliau juga dalam perjuangan ini, maka dari itu kan kami masih mengakomodir beliau sebagai tim dalam perkara ini. Tetapi yang kami sampaikan adalah ini sebenarnya permasalahan pribadi dari rekan Zainal dan rekan Asri. Itu bisa dicek kepada teman-teman advokat di Solo Raya. Semua sudah dengar itu Bang. Jadi kalau seandainya Asri berstatement seperti itu, ya mohon maaf, silahkan diklarifikasi ke teman-teman advokat yang lain. Itu mereka sudah tahu semua. Karena itu kasus sudah lama dan terus berulang gitu Bang. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa gugatan yang diajukan oleh tipu UGM terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak terkait dengan perkara pribadi dari rekan Zainal dan rekan Asri. Intinya begitu Bang. Oke. Jadi begitu ya. Terima kasih atas klarifikasinya rekan Andika. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan diupdate lagi soal gugatan besok ya. Bagaimana persiapan besok? Ya kami sebelumnya sudah persiapan Bang Refli, tetapi untuk besok ya kami seperti biasa seperti advokat yang lain dalam mempersiapkan sidang pertama. Jadi kami hanya mempersiapkan untuk mungkin kami mempersiapkan gugatannya, terus mempersiapkan berkas-berkas yang nanti akan diperiksa oleh majelis hakim, dan mungkin kalau seandainya besok itu akan dilanjutkan dengan mediasi, itu ya kami juga sudah siap, karena prinsipal kami Pak Taufik juga hadir, berkenan untuk hadir begitu. Tapi Pak Jokowi pasti nggak hadir karena dia mau keluar negeri itu, menghadiri pemakaman Paus Franciscus. Iya, ya. Maka dari itu kan, ya semoga saja dalam proses mediasi ini kami bisa bertemu, dan intinya tetap ada gugatan kami bahwa Pak Jokowi nanti bisa menunjukkan ijazahnya dan menjawab semua keraguan tentang para ahli seperti
Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan teman-teman ahli yang lain. Oke. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih kawan Andika ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa diupdate lagi. Kebetulan sudah Isya. Siap. Terima kasih. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara sekalian, saya tunda Isya dulu karena ada hal yang menurut saya menarik untuk dibahas dari keterangan tadi ya. Oke, kita dengarkan azan dulu ya sebentar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, saudara sekalian, sudah selesai ya. Kita dengarkan azan, walaupun di sini masih banyak azan. Cukup satu kali kata Habib Hanif ya. Dan kita lanjutkan sedikit. Begini, ini pakai logika ya. Kalau saya lihat, ini saya analisis ya. Pertama, mungkin saja ada masalah. Yaitu masalah tadi. Bagaimana kemudian Zainal Mustafa ini
kemudian mendapatkan manfaat dari maladministrasi, ya kan? Lalu sampai kemudian dia buat skripsi, sampai kemudian dia buat wisuda. Intinya adalah mungkin dia tidak mengikuti beberapa mata kuliah, ngambil keuntungan dari tadi mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan, oke? Dan pasti ada orang dalam yang bisa main kong kali kong seperti itu yang tidak pernah diperiksa menurut Andika tadi. Nah kalau yang begitu maka ya saya mengatakan keliru semua. Unsat keliru karena unsat ya, Unitas Surakarta keliru karena kok administrasi kampusnya parah begitu. Kemudian brokernya tadi yang tidak pernah diperiksa keliru, ya kan? Kemudian asrinya bisa jadi keliru karena kemudian ada masalah pribadi dengan Zainal. Zainal juga barangkali bermasalah juga, ya. Kemudian saya tidak tahu bagaimana kaitannya dengan UMS. Karena ini kan kayaknya bukan mahasiswa transfer. Ya, kalau mahasiswa transfer, saya kira UMS-nya nggak terlibat. Tapi yang terjadi, apakah dia pernah kuliah hukum di UMS? Katanya tidak. Nanti saya tidak bisa membaca kaitannya dengan UMS. Jadi saudara sekalian, pesan moralnya adalah kalau Anda mau masuk pada wilayah kritis seperti ini, ya, melawan penguasa atau mantan penguasa yang sering menggunakan hukum dan aparat untuk mengkriminalkan atau untuk memproses kasus-kasus yang kadang-kadang minor tidak jelas, maka pastikan Anda tidak punya masalah. Makanya saya selalu merenung, ya. Saya sudah mengambil sikap untuk kritis pada pemerintahan ini. Tapi kan yang paling parah pemerintahan Jokowi. Pada pemerintahan Prabowo kita nggak terlalu khawatir sesungguhnya. Belum ya, bukan nggak terlalu khawatir. Entah kalau misalnya undang-undang TNI-nya disentuh mungkin mulai. Tapi kan TNI kan tidak menggunakan hukum. Ya, beda caranya. Tetapi aparat penegak hukum polisi masih sering menggunakan kekuasaannya untuk melindungi Presiden Jokowi. Ini yang kemudian membuat kita miris. Sahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Habib Rizik, kemudian Edi Mulyadi, korban semua, korban dari Jokowi. Kemudian Gus Nur, Bambang Tri. Ternyata setelah tidak lagi menjabat masih bisa digunakan. Jadi kasusnya bukan tidak ada, kasusnya ada. Tapi tiba-tiba penetapan tersangkanya pada tanggal 18 April langsung berkenaan dengan penyampaian gugatan itu yang penyampaian gugatannya kalau tidak salah tanggal 14 apa tanggal 15 ya. Pokoknya intinya adalah rame-rame ketika mau geruduk Jogja Solo. Ini yang kita harus pahami ya. Jadi saya tidak bisa membenarkan Zainal Mustafa kalau lihat keterangan Andika Dian tadi. Tapi tidak juga bisa membenarkan Unitas Surakarta, tidak bisa juga membiarkan broker yang tidak pernah diperiksa, dan tidak juga bisa membiarkan yang tadi ya Asri tadi, yang barangkali dia sudah tahu masalah ini sejak lama, tetapi kemudian baru diadukan ketika ada masalah, ada persaingan, atau mungkin jangan-jangan ada soal personal relationship yang patah dan lain sebagainya. Tapi ini sekedar analisis ya. Jadi kalau ada pihak lain yang ingin mengklarifikasi termasuk Unsat atau termasuk Asri ya silahkan saja. Biar kita kemudian mendapatkan versi. Tapi yang jelas mudah-mudahan kasus ini tidak kemudian menggeser kasus yang terkait dengan gugatan tipu UGM. Kalau saya melihat menganalisis kasus ini ya sudah cabut saja kuasa hukum kepada Zainal Mustafa. Jadikan dia ya sebagai peneliti saja, tidak usah resmi menjadi kuasa hukum. Atau kalau seandainya memang, karena begini, yang kejam itu adalah cap masyarakat kan.
Masyarakat tiba-tiba disodori saja fakta bahwa sudah jadi terdakwa. Tetapi di sisi lain hati-hati juga penegak hukum. Masyarakat bisa tambah marah, tambah muak kan. Melihat, loh kok dia lagi asik-asik membela kliennya, itu Dr. M. Taufik, tiba-tiba dijadikan tersangka. Saya kira kalau Dr. M. Taufik itu ada masalah, sudah lama jadi tersangka. Ini Roy Suryo mau dicari-cari lagi kan, mau dilaporkan dan lain sebagainya. Jadi bisa nggak kita bernegara itu tidak menggunakan kekuasaan hukum pidana, karena hukum pidana itu ultimum remedium. Jadi kita menggunakan cara-cara yang beradab, civilized, yaitu ya menggunakan prinsip-prinsip good governance, clean government. Kalau memang misalnya Zainal Mustafa bisa kuliah atau bisa mendapatkan nilai tanpa mengikuti mata kuliahnya, itu kan sesungguhnya persoalan universitas yang bersangkutan juga, betapa buruknya administrasi, ya kan? Tapi kalau ijazahnya memang asli, bagaimana pertanggungjawaban Unsad orang mendapatkan ijazah asli? Apalagi saya dengar ijazah yang digunakan ijazah yang benar, ijazah yang asli, bukan ijazah yang palsu. Adapun proses mata kuliah, itu soal yang kadang-kadang soal internal saja. Dulu saya pernah juga bermasalah dengan dosen pembimbing karena saya waktu itu mengambil SKS lebih dari jatahnya. Dan ada dua pendapat dosen mengatakan. Dosen satu mengatakan begini, enggak boleh, ya kan? Saking sentimennya dia, ya kan? Tapi dosen lain mengatakan, tapi Anda lulus enggak? Lulus, nilainya A. Lah ya sudah, artinya Anda mampu. Jadi dalam perspektif itu, ya kan? Ini sebenarnya mata kuliah jurusan yang tidak diajarkan. Jadi saya menganggap mata kuliah jurusan yang tidak diajarkan itu adalah di luar SKS reguler. Dan memang tidak diajarkan, cuma bikin makalah. Jangankan bikin 1 makalah, bikin 10 makalah pun saya mampu. Karena saya punya kemampuan menulis yang baik kan. Dan memang dapat A semua nilainya. Dan itu membantu untuk mempercepat proses kuliah lah. Dosennya berkeberatan. Padahal yang namanya SKS itu ya sebenarnya filosofinya bukan jatah-jatahan. Filosofinya adalah mengukur kemampuan mahasiswa sesungguhnya. Tapi kemudian menjadi jatah-jatahan. Ya kan? Apalagi mata kuliahnya mata kuliah khusus. Jadi pada waktu itu memang ada 2 perspektif untuk mata kuliah khusus jurusan itu. Ada yang tidak dimasukkan ke SKS, ada yang dimasukkan ke dalam SKS pada waktu itu. Kenapa? Karena dalam mengambil mata kuliah khusus itu kita langsung one-on-one saja dengan dosennya. Tidak ada kuliah yang reguler. Tapi itu cerita lama ya. Itu soal administrasi kampus. Toh nilainya tetap dibenarkan, diakui. Nah, tetapi kalau tidak pernah kuliah, lalu kemudian ada nilainya, ya itu lain persoalan saya kira. Tetapi tidak bisa disalahkan pada Zainal Mustafanya saja. Disalahkan pada administrasi akademiknya. Bagaimana kampus kok bisa memberikan nilai kepada orang sementara orangnya tidak pernah kuliah? Atau orang kok bisa menggunakan NIM orang lain, nomor induk mahasiswa orang lain? Ini aneh juga. Jadi saudara sekalian, dalam konteks ini tidak adil kalau yang dijadikan tersangka itu, kalau memang mau ditersangkakan Zainal Mustafa. Ya, harusnya ya bagian orang yang jadi broker itu yang bisa mempengaruhi birokrasi akademik di Universitas Surakarta dan otoritas di Universitas Surakarta. Jangan kemudian disempitkan menjadi urusan Zainal Mustafa. Termasuk juga tadi Asri. Apa motivasinya untuk melaporkan? Apakah ada hal-hal lain misalnya? Ya kalau motivasi nggak penting ya. Tapi apakah dia terlibat dalam konspirasi itu juga? Kalau dia terlibat dia kena juga dia. Yang kata Zainal Mustafa dia yang ngurus perpindahan dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Saya sebenarnya merasa aneh ya kalau orang kemudian kuliah kok. Padahal kalau kuliah itu kan nggak susah sebenarnya. Apalagi kuliah di universitas, ini mohon maaf ya. Di universitas swasta. Ya, kalau Anda misalnya mau masuk S1 UGM ya itu nggak gampang. Tapi sekarang nggak susah juga sekarang. Ketika kemudian
kampus sudah berubah menjadi badan hukum publik, sudah menjadi tempat untuk katakanlah mengkapitalisasi kapital, karena kampus butuh uang sehingga siapapun yang mampu membayar lebih bisa masuk. Perkara kemudian tidak mampu itu soal lain, nanti dievaluasi. Kalau dulu zaman saya nggak begitu, ada dua kemungkinan saja. Ada PMDK, ya, penelusuran minat dan kemampuan. Ada yang melalui jalur tes yang namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saya pada waktu itu lulus UMPTN. Istri saya lewat jalur PMDK. Jadi begitu saudara sekalian ya. Waduh, tapi intinya timingnya itu bro. Kok tiba-tiba dijadikan tersangka ya. Oke lah, ini barangkali gertakan. Makanya saya bilang, sudahlah kalau mau menjadi seorang idealis, berpikirlah kira-kira ada masalah enggak. Tapi kalau masalahnya dimasalahkan, ya memang kebangetan penegak hukum. Tapi kalau ada masalah sesungguhnya, ya apa boleh buat. Begitu sobat era sekalian, padahal banyak orang yang jauh lebih bermasalah, ya kan, tidak diapa-apakan, yang korupsi miliaran, bahkan barangkali merugikan negara triliun, nggak diapa-apakan, tapi begini-begini dimasalahkan. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Itu nggak terasa ya, sudah hampir 50 menit. Suryo dilaporkan biar nggak bisa jadi saksi ahli, Roy Suryo ya. Mudah-mudahan kemudian penegak hukum nggak main tangkap. Masa ingat ya, kalau dilaporkan ujaran kebencian itu nggak bisa, karena ujaran kebencian itu harus basisnya adalah sara. Ya, Jokowi bukan suku, agama, ras dan antar golongan. Kalau basisnya fitnah, kalau nggak salah fitnah itu nggak sampai 5 tahun ya ancaman hukumannya. Kalau dilaporkan itu menyebarkan berita bohong di Undang-Undang Nomor 1 1946 sudah hilang. Yang ada adalah di KUHP atau di Undang-Undang ITE. Tapi kalau tidak salah sampai nggak ya? Nanti kita cek lagi. Tetapi sekali lagi jangan gunakan pasal-pasal pidana untuk membungkam orang, seperti halnya Habib Rizik ditangkap dengan menggunakan pasal 160 yaitu menyuruh orang melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Menyuruh orang maulid Nabi. Bayangkan ya, maulid Nabi kemudian dianggap tindak pidana yaitu melanggar prokes. Dan saya bilang, ini kejahatan atau pelanggaran? Kejahatan katanya. Saya bilang kalau kejahatan silahkan proses semua orang yang melanggar prokes kalau itu kejahatan. Tapi kalau itu pelanggaran, ya pelanggaran tersebut tidak bisa pelanggaran itu bisa cukup dengan denda. Tidak perlu kemudian menghukum orang. Kan ini aneh bin ajaib. Ya. Jadi Habib Rizik dan teman-teman itu satu-satunya ya, teman-temannya ada hak menantunya dan lain sebagainya. Orang yang dihukum karena melanggar prokes. Itu aneh bin ajaib ya. Begitu saudara sekalian. Saya tidak bacakan komentar saudara sekalian. Silahkan simak apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Aduh, betapa rindunya kita negara ini ditegakkan hukum berdasarkan kebenaran, keadilan, bukan berdasarkan kepentingan orang per orang ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.